ular hitam besar, kadang banyak di situ, mematuk ke kaki sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami dari tim Ruqyah Trans 7 telah mengadakan ruqyah massal di Kota Majalengka. Dan alhamdulillah banyak peserta yang hadir di acara pelatihan tersebut. Dan kemarin kami menemukan beberapa kasus yang lumayan menarik. Salah satunya adalah kasus seorang ibu yang terkena sihir dengan menggunakan elemen air. Jadi minuman yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa dijadikan sebagai sebuah makar dari para setan dan juga bala tentara mereka atau sekutu-sekutu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Ruqyah Trans 7 masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkeliling ke penjuru Nusantara, menyebarkan teknik penyembuhan yang sesuai dengan tuntunannya, yaitu ruqyah syar'iyah. Bersama Ustadz Muhammad Faizar, kali ini tim melakukan ruqyah massal di Majalengka, Jawa Barat. Lebih dari 300 peserta hadir dari berbagai kota seperti Cirebon, Bandung, Solo, bahkan Semarang. Dengan bantuan para roki, mereka berusaha meresapi kekuatan dan keajaiban kalimat-kalimat ilahiyah yang berasal dari Al-Quran. Saat ruqyah berlangsung, banyak di antara para peserta yang bereaksi karena selama ini tak menyadari kehidupannya telah disusupi oleh bangsa jin yang tak menghendaki mereka menjadi umat yang taat. Bangsa jin akan meluncurkan berbagai siasatnya untuk menipu daya manusia. Hal-hal yang mengandung kesyirikan mereka buat seolah-olah hal yang dibenarkan. Dukun yang mengajak kepada kesesatan menjadi tangan bangsa jin untuk melancarkan cita-cita mereka, menjadikan manusia sebagai pengikutnya di neraka kelak. Na'udzubillah min dzalik. Di tengah-tengah acara ruqyah massal, salah satu peserta bernama Tajudin bereaksi tertawa riang dengan suara perempuan. Saat coba disadarkan oleh beberapa peruqyah lokal, jin dalam tubuh Tajudin menangis dan menolak untuk dikeluarkan. Saat diberikan air minum yang telah dibacakan doa-doa ruqyah oleh Ustadz Faizar, Tajudin pun langsung bereaksi dan tak sadarkan diri. Nah, keluar ya. Baik-baik aja. Mana yang diperut tuh, naik. Seketika, Tajudin berubah gerak-geriknya menyerupai seekor macan yang akan menyerang mangsanya. Ternyata, selama ini Tajudin menjadi korban dari ilmu yang disesatkan oleh jin zolim, sehingga ia merasa memiliki ilmu tenaga dalam layaknya seekor macan yang ganas. Namun sayang, yang ia rasakan selama ini hanyalah menjadi budak dari jin zolim, mengecohnya melalui ilmu bela diri yang nyatanya mengandung kesyirikan.
yakni amalan untuk memanggil bangsa jin, dan juga amalan-amalan untuk mencapai khariqul adah. Apa itu khariqul adah? Khariqul adah adalah segala hal-hal yang sifatnya di luar logika manusia, hal-hal yang sangat ajaib dan tidak umum, hal-hal yang di luar keumuman manusia. Akibat ilmu yang salah ini, Tajudin menjadi pemuda yang mudah marah dan tersulut emosinya. Hal ini dimanfaatkan oleh para pengikut iblis untuk membujuk Tajudin agar semakin menolak kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam dan justru semakin mendalami kesyirikan dan terjerembab ke dalam lubang kenistaan. Ustadz Faizar langsung menyentuh jemari Tajudin sambil membacakan ayat suci Al-Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jin yang menyengsarakan Tajudin dilemahkan dan dikeluarkan dari tubuhnya. Jin sombong dalam tubuh Tajudin langsung menolak dan berusaha untuk melawan Ustadz Faizar. Reset, Pak. Tajudin pun berusaha melawan jin zolim yang ingin menguasainya kembali. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit jin zolim dalam tubuh Tajudin keluar melalui mulut. Ini menjadi bukti jin yang meniru seperti hewan buas dapat dilemahkan atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga aja sembuh tuh. Sembuh, terus emosi lebih terkontrol mungkin ya. Emosinya lebih tenang tuh. Lalu ada harapan ke depan seperti apa, Mas? Harapan-harapannya ke depannya menjadi lebih baik kan? Ya, ingin lebih baik tuh, Pak. Ibadahnya pengen tekun lagi. Para wanita selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa jin karena keadaan mereka yang mudah dimainkan perasaannya, sehingga terbukalah pintu masuk bagi makhluk gaib yang ingin menyesatkan mereka selama hidupnya. Seperti yang dialami oleh Lia, seorang wanita muda yang bereaksi cukup keras saat ruqyah massal berlangsung. Ia menangis histeris dan berteriak kesakitan saat Ustadz Faizar menuntun jamaah melakukan metode pertaubatan atau tazkiyatun nufus. Ternyata Lia selama ini tak menyadari bangsa jin zolim menyusup melalui ritual yang dilakukannya yang tak sesuai dengan syariat Islam. Minuman yang telah dibacakan mantra-mantra pun pernah diminumnya untuk memberikan perlindungan. Sering mimpi aneh. Mimpinya itu kadang ular hitam besar, kadang banyak di situ. Sampai pernah mematuk ke kaki sebelah kiri. Biasanya para tukang sihir ketika hendak menyihir korbannya, calon korbannya, dia akan menghembuskan air, ya, menghembuskan pada air yang akan diminumkan oleh calon korban tersebut. Atau yang paling sering adalah menggunakan media-media yang najis maupun kotor, yang zatnya bisa membahayakan bahkan merusak fungsi kerja organ tubuh manusia. Ustadz Faizar pun membuat air ruqyah untuk Lia dan Mela agar bangsa jin yang mengganggu kedua wanita ini merasakan siksaan akibat air yang telah dibacakan doa. Setelah meminum air ruqyah, Lia dan Mela bereaksi dengan merintih.
melukiskan betapa perihnya sakit yang dirasakan oleh jin yang menguasainya. Mbak, dibalurkan tempat yang dulu pernah diraja. Kalau harus begini nggak usah, sinnya aja. Ustadz Faizar yang menyadari bangsa jin sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan para jin yang masih bertahan di dalam tubuh Lia dan Mela keluar secara baik-baik dan kembali beribadah kepada Allah. Air yang telah dibacakan doa-doa ruqyah kemudian diusapkan ke tangan Lia yang dulu pernah ditanamkan raja. Di punggung keluar lewat mulut semuanya. Kamu yang di perut itu, di ulu hati keluar, keluar lewat mulut, ayo, baik-baik ya. Ayo kamu keluar yang di punggung. Ayo, kamu tuh yang di tangan dulu bekas raja keluar semuanya. Tangannya Mbak, tangannya gini, enggak gini. Lebarin, jangan gitu. Balik, tangannya dibalik. Naik ke mulut semuanya. Sementara Mela dialirkan air ruqyah di telapak kakinya. Jin yang tetap bersikeras untuk menolak keluar membuat Ustadz Faizar mengucurkan air ruqyah di area kepala Mela agar seluruh bangsa jin tersiksa dan dilemahkan sehingga mudah untuk dikeluarkan dari tubuh Mela. Kita bacakan, kita siramkan di area mata maupun kita tuangkan sedikit saja di mulutnya. Dengan kuasa Allah, dengan izinnya pasti akan ada reaksi dengan wasilah air ini dan juga dengan Al-Quran yang kita bacakan. Asma. Buka mulutnya. Ibu buka mulutnya. Saat diteteskan air ruqyah di mulutnya, Mela langsung berteriak histeris, menandakan bangsa jin mulai merasakan kekuatan dari doa-doa yang dibacakan melalui air ruqyah. Gak tahu ya, mungkin saya berawal seperti ini waktu dulu pindah rumah baru. Kata orang daerah sana sih bilang bahwa rumah itu banyak yang seperti itu, hal-hal yang kayak gitu sih. Awalnya sih nggak percaya sih, cuman semenjak pindah ke sana saya sakit terus-terus. Bapak pegang ulu hatinya, Pak. Bacakan Fatihah ya, kayak tadi. Ustadz Faizar berusaha tidak menyentuh secara langsung pasien-pasien perempuan. Keluarga terdekat pasienlah yang diminta untuk menyentuhnya, seperti yang dilakukan oleh suami Mela. Lewat tangan Bapak, insya Allah ibu kerasa. Kita juga tidak perlu niatkan untuk harus menyayat-nyayat jinnya, enggak. Ya, silakan keluar. Keluar. Alhamdulillah, jin dalam tubuh Mela keluar melalui mulut. Semoga setelah proses ruqyah berakhir, Mela mampu membentengi dirinya dengan ruqyah mandiri. Alhamdulillah sekarang badan ringan gitu ya. Meskipun kan kata Ustadz Faizar tadi nggak langsung bisa sehat total, ada tahap-tahapnya. Tapi sekarang alhamdulillah. Tadi saya masuk ke sini nggak bisa jalan, pusing sampai dipegang sama suami. Sekarang alhamdulillah.
Ustadz Faizar pun beralih ke Lia yang masih mengalami gangguan di tangan yang ditanamkan Raja. Ustadz Faizar menyiramkan air rukyah ke tangan Lia agar Raja yang berada di tangannya tak berfungsi kembali dan membuat Lia dapat terbebas dari gangguan. 1, 2, ini ya, 3. Ustadz Faizar pun langsung merukyah Lia dengan metode tiupan agar angin yang dikeluarkan bisa memberikan efek kepada jin yang mengganggu Lia. Ya, kita akan memberikan minyak almasah namanya ya. Untuk Mbak siapa? Mbak Tria. Hah? Ya, Mbak Lia. Dioles sendiri. Dioleskan sendiri. Saat dibalurkan ke tangan Lia, minyak almasah memberikan efek hangat dan membuat gangguan yang dirasakan akibat Raja mulai berangsur pulih. Sudah mendingan rasanya? Sudah, tangan, tenggok. Sedikit ya? Ya, punggung itu nanti kita mandikan harusnya. Kalau mandi sendiri pakai daun bidara. Selain kita rukyah, nanti kita mandikan. Tapi coba berdiri, Pak. Namun, rasa sakit di sekitar punggung masih dirasakan oleh Lia. Ustadz Faizar pun merukyah Lia dengan berdiri agar jin yang masih mencengkram Lia di sekitar punggungnya dapat langsung terkena efek rukyah dan pergi meninggalkan Lia selamanya. Saat menggunakan metode tunjuk ke arah punggung, Lia langsung merasa kesakitan dan tak sadarkan diri karena jin yang mencengkramnya telah merasakan keberadaan dirinya terancam. Wallahu a'lam. Kita tidak mengatakan 100% jin itu kesakitan atau tersiksa dengan perantara tersebut, dan kita juga tidak 100% mendustakan apa yang terjadi di hadapan kita. Tugas kita hanya berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia terbunuh, mau dia sakit, yang penting kita berusaha dengan cara sesar'i mungkin, dengan cara yang sedekat mungkin dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tolong matanya dibuka. Panas. Untuk memberikan efek jera pada bangsa jin yang mengganggu Lia dan Mela dengan penglihatan makhluk gaib atau pandangan yang sering kabur atau buram, Ustadz Faizar memberikan minyak almasah di kedua mata Lia dan Mela. Terus yang lebar, yang lebar. Satu lagi. Kurang lebar. Efek minyak almasah pun memberikan kesembuhan bagi mereka yang mengalami gangguan di sekitar kulit, dada, dan punggung karena semuanya berkaitan dengan gangguan di area mata. Kita oleskan minyak almasah, yang mana kegunaan minyak ini bagus untuk mengeluarkan gangguan-gangguan yang ada di kulit sampai merasuk ke tulang-tulang. Terutama untuk kasus Ibu Mela dan Mbak Lia, itu bagus pakai almasah dan juga madu Yaman. Karena orang-orang yang kena ganggu baik di perut ataupun di punggung, rata-rata matanya juga kena ganggu. Sering rabun ya, Mbak? Atau lihat bayangan-bayangan rabun aja ya? Harapannya ya saya sudah memaafkan orang yang udah mendolimi saya, termasuk orangnya juga beserta makhluk-makhluknya, beserta guru-gurunya sudah saya maafkan, seperti itu. Harapan saya ya mudah-mudahan saya sehat
kembali seperti semula ya. Tidak ada gangguan-gangguan lagi. Mungkin ini istilahnya ya cobaan juga buat diri saya, menambah keimanan